Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soliat. Di sini saya akan memaparkan tugas resum yang telah ditugaskan untuk memenuhi ujian tengah semester. Materi yang pertama, resumnya adalah perkembangan bidang manajemen pendidikan berawal di Amerika Serikat pada abad ke-19 dan selanjutnya menebar ke berbagai negara. Di Indonesia, bidang tersebut mulai dikenal pada penghujung abad ke-19 dan berkembang secara pesat pada tahun 2000-an. Setelah diberlakukannya desentralisasi pendidikan, konsep manajemen pendidikan dapat dipahami dari 4 aspek utama, yaitu yang pertama sebuah bidang ilmu terapan dari manajemen yang dikontralisasikan pada bidang pendidikan. Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan pengelolaan berbagai sumber daya pendidikan. Dan yang ketiga yaitu praktik manajemen pendidikan yang harus efisien dan efektif. Dan yang terakhir yaitu manajemen pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dan materi yang kedua yaitu berkaitan tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah proses usaha bersama untuk memperlancar tujuan pembelajaran, meningkatkan kualitas mengajar, serta seperangkat kemampuan dalam mengelola kurikulum mulai dari perencanaan hingga evaluasi kurikulum. Kegagalan dalam memanage sebuah kurikulum akan berakibat fatal pada keberhasilan dunia pendidikan. Oleh karena itu, sebagai penanggung jawab pendidikan harus bisa dengan baik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah kurikulum. Nah, dan resum yang ketiga yaitu lebih mencakup kepada tenaga pendidikan, yaitu suatu lembaga atau instansi tidak akan dapat mencapai tujuan apabila tidak adanya manajemen yang merupakan rangkaian kegiatan telah tersusun atau yang telah direncanakan sebelumnya. Sehubungan dengan manajemen tenaga pendidikan, di mana tenaga pendidikan merupakan salah satu subjek dalam pendidikan yang akan mengelola pendidikan berdasarkan manajemen tenaga pendidikan yang telah ditentukan. Untuk materi yang keempat yaitu resumnya adalah berlangsungnya proses pembelajaran ruang kelas dapat dipahami sebagai ruang yang ada di dalam kelas yang berfungsi sebagai sarana bagi proses pembelajaran peserta didik. Jadi materi yang keempat ini lebih membahas kepada manajemen kelas. Yaitu pentingnya manajemen kelas, terdapat fungsi dalam manajemen kelas terdiri dari 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu fungsi perencanaan kelas, yang kedua fungsi pengorganisasian kelas, dan yang ketiga fungsi kepemimpinan kelas, dan yang terakhir yaitu fungsi pengendalian kelas yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dan materi yang kelima, resumnya adalah manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia, mendistribusikan sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu materi yang keenam, resum saya adalah yang pertama itu menentukan sumber daya kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, dan yang kedua adalah merancang dan mengembangkan kelompok belajar yang berisi peserta didik dengan kemampuan bervariasi, dan yang ketiga adalah menugaskan peserta didik atau kelompok belajar dalam suatu tanggung jawab dan fungsi tertentu, dan yang terakhir adalah mendelegasikan wewenang pengelolaan kelas terhadap peserta didik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.